Assalamualaikum Ananda semuanya. Semoga Ananda semua berada dalam keadaan yang sehat dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai kimia tanah. Pernah tidak terfikirkan oleh Ananda semuanya bahwa bau pupuk kandang yang belum matang, yang baunya menyengat itu, kalau dicampur dengan tanah, kenapa baunya semakin lama semakin hilang ya? Pernah nggak terfikirkan demikian? Tetapi kalau kita campurkan dengan air, pastinya baunya justru akan semakin menyengat. Nah, apa yang ada di dalam tanah yang mampu mengikat amonia yang dikeluarkan oleh pupuk kandang yang belum matang tadi yang menyebabkan baunya menyengat tadi? Jawabnya adalah karena di dalam tanah itu terdapat koloid yang mampu menjerap amonia yang dikeluarkan oleh pupuk kandang yang belum matang tadi sehingga baunya semakin lama semakin hilang. Apa itu koloid? Koloid adalah bahan aktif tanah yang berfungsi menjerap dan mempertukarkan ion. Koloid itu sendiri ada dua, ada koloid organik dan ada koloid liat. Koloid organik itu adalah koloid humus yang bermuatan negatif. Muatan negatifnya itu bisa berasal dari gugus karboksil dan fenolik. Sedangkan koloid liat merupakan koloid yang tersusun dari mineral liat, yaitu liat silikat dan bukan silikat. Nah, liat itu ada yang bersifat koloidal dan ada yang tidak bersifat koloidal. Nah, liat yang bersifat koloid itu berukuran kurang dari 1 mikron. Sementara ukuran liat itu kan 2 mikron. Jadi tidak semua liat itu bersifat koloidal. Apa perbedaan antara koloid organik dan koloid liat? Koloid organik itu tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan koloid liat itu tersusun dari Si, Al, dan O. Koloid organik tidak berbentuk kristal, sedangkan koloid liat itu berbentuk kristal. Koloid organik, daya jerap koloid organik itu melebihi koloid liat, sedangkan daya jerap koloid liat itu lebih rendah dibandingkan dengan koloid organik. Koloid organik tidak semantap koloid liat. Oleh karena itu, bersifat dinamik, mudah dihancurkan dan dibentuk. Sedangkan koloid liat itu lebih mantap dan stabil. Jadi, koloid organik itu adalah koloid yang berada pada tanah-tanah organik. Sedangkan koloid liat itu koloid yang berada pada tanah mineral. Koloid liat itu ada dua tipe. Ada tipe 11 dan ada tipe 21. Pada slide, Ananda bisa melihat contoh penampang melintang sederhana mineral liat tipe 21. Itu di mana di dalam satu unit itu tersusun dari 2 lapis Si dan 1 lapis Al. Pada slide, Ananda semuanya bisa melihat perbedaan penampang melintang sederhana antara mineral liat tipe 11 dan mineral liat tipe 21. Di mana pada mineral liat tipe 11 itu setiap unit terdiri dari 1 lapis Al oktahedral dan 1 lapis Si tetrahedral. Kemudian antar unit itu tidak ada ruang yang memisahkan antar lapisannya, tetapi bila kita melihat penampang melintang sederhana mineral liat tipe 21, itu setiap unit itu tersusun dari
2 lapis Si tetrahedral dan 1 lapis Al oktahedral, dan setiap unit itu dipisahkan oleh adanya ruang antar misel. Mineral liat tipe 21 adalah tanah yang dapat mengembang atau swelling pada saat basah dan mengkerut atau shrinking saat kering. Yaitu mineral tipe 21 ini misalnya adalah mineral liat montmorillonite, di mana masing-masing unit dihubungkan dengan unit lain oleh ikatan yang lemah, yaitu ikatan oksigen ke oksigen, sehingga mudah mengembang pada saat basah dan mengkerut pada saat kering. Hal ini karena air dan kation-kation masuk pada ruang-ruang antar unit tersebut. Sebaliknya, bila kadar airnya turun, maka air yang terdapat di dalam ruang antar lapisan akan keluar, sehingga ruangan yang sebelumnya terisi air digantikan oleh udara. Akibatnya, tanah mengkerut dan terjadi retakan-retakan. Dalam proses pembentukan mineral liat montmorillonite, banyak Al3 positif dalam Al oktahedron yang disubstitusi oleh Mg2 positif, sehingga banyak menghasilkan kelebihan muatan negatif. Karena itu, montmorillonite mempunyai muatan negatif yang tinggi, KTK-nya tinggi. Dan sejumlah kation seperti K positif, NH4 positif, Na, Ca, Mg, dan lain-lain dapat masuk ke dalam ruang antar lapisan untuk tipe 21 ini pada saat kadar airnya tinggi atau pada saat tanahnya mengembang. Dan pada saat tanahnya kering, tanah akan mengkerut, maka kation-kation tersebut akan terjerap di dalam mineral liat. Sedangkan pada mineral tipe 11 itu adalah pada mineral liat tipe 11, misalkan itu mineral liat kaolinit, masing-masing unit melekat dengan unit lain dengan kuat oleh adanya ikatan hidrogen, sehingga mineral ini tidak mudah mengembang dan mengkerut bila basah dan kering bergantian. Substitusi isomorfik sedikit sekali atau tidak ada, sehingga kandungan muatan negatif atau KTK-nya rendah. Muatan negatif pada mineral liat tipe 11 ini hanya pada patahan-patahan kristal atau akibat disosiasi ion hidrogen bila pH-nya naik. Karena itu, muatan negatif mineral ini meningkat bila pH-nya naik atau termasuk ke dalam muatan tergantung pH. Apa sifat dan ciri koloid liat? Yang pertama, sifatnya dan ciri koloid liat yaitu umumnya berbentuk kristal. Liat silikat itu biasanya berbentuk kristal kecuali alovan yang tidak berbentuk atau amorf. Yang kedua, mudah mengalami substitusi isomorfik. Apa itu substitusi isomorfik? Substitusi isomorfik adalah mekanisme penggantian kation oleh kation yang lain dengan syarat kation yang menggantikan valensinya lebih kecil. Nah, mengenai peristiwa substitusi isomorfik ini akan dibahas nanti tersendiri, di mana nanti akan dibahas bagaimana peristiwa substitusi isomorfik dapat menyumbangkan muatan negatif pada koloid liat. Kemudian sifat dan ciri koloid liat yang ketiga umumnya bermuatan negatif. Muatan negatif pada koloid liat itu untuk mineral liat tipe 21 itu berasal dari peristiwa substitusi isomorfik. Sedangkan pada mineral tipe 11 itu berasal dari patahnya pinggir lempeng koloid liat. Sifat dan ciri koloid liat berikutnya yaitu yang keempat,
Sebagian kecil bermuatan positif. Muatan positif pada koloid liat itu disebabkan pada saat pH rendah, ion hidrogen akan berasosiasi sehingga menyebabkan muatan positif pada koloid liat. Sedangkan pada pH yang tinggi, ion hidrogennya akan berdisosiasi dari ion oksigen sehingga meninggalkan muatan negatif pada koloid liat. Ini pada umumnya terjadi pada mineralia tipe 11. Sifat dan ciri koloid liat yang kelima adalah menjerap dan mempertukarkan kation. Akibat mineral liat bermuatan negatif, tadi mineral liat tipe 21 sumber muatan negatifnya dari substitusi isomorfik, kemudian mineral liat tipe 11 sumber muatan negatif dari patahnya pinggir lempeng kristal liat, maka terjadilah penjerapan dan pertukaran kation. Kemudian sifat dan ciri koloid liat yang keenam yaitu mempunyai permukaan yang luas. Luas permukaan liat tidak saja disebabkan oleh pecahannya yang kecil, tetapi juga oleh bentuk lempeng dan adanya permukaan dalam. Terdapat di antara unit-unit lempeng di samping permukaan luar. Baik, saya rasa untuk kimia tanah di awal perjumpaan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.